Di samping sebagai pandangan hidup dan dasar negara, Pancasila memiliki 6 peranan dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang menurut teori von Savigny, setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara, baik tertulis sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar maupun tidak tertulis. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamalkan Pancasila. Pada hakikatnya, pengamalan Pancasila meliputi pengamalan sebagai pandangan hidup dan pengamalan sebagai dasar negara. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup dikenal sebagai pengamalan secara subjektif, yaitu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai Pancasila. Sila pertama, yaitu nilai religius, diamalkan dengan mempercayai adanya Tuhan dan saling menghormati antar pemeluk agama. Sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan, diamalkan dengan menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya. Sila ketiga, yaitu nilai persatuan, diamalkan dengan mencintai tanah air dan bangsa dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, yaitu nilai kerakyatan, diamalkan dengan menjunjung tinggi asas kerakyatan. Sila kelima, yaitu nilai keadilan sosial, diamalkan dengan menumbuhkan sikap hidup tolong-menolong, kekeluargaan, dan gotong royong. Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara disebut juga pengamalan secara objektif, yaitu pengamalan Pancasila dalam kehidupan ketatanegaraan yang terdiri dari pengamalan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Adapun pengamalan Pancasila dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara kesatuan, negara yang mewujudkan keadilan sosial, negara berkedaulatan rakyat, dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pengamalan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 adalah bentuk susunan dan sistem pemerintahan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Hakikat dan sifat negara kita identik dengan hakikat dan sifat-sifat manusia Indonesia. Ialah sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dalam satu kesatuan yang disebut monodualistis. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamankan Pancasila dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti paham komunisme maupun liberalisme. Pada akhirnya, sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menghayati, mengamalkan dan mengamankan Pancasila. Menghayati nilai dan peranannya, mengamalkannya sebagai pandangan hidup dan dasar negara, serta mengamankannya dari gangguan ideologis yang harus terpenuhi tanpa melihat status maupun kedudukannya. Dan pada bagian bawah terdapat pita putih yang dicengkram bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan semboyan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika dalam bahasa Jawa kuno memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kata Bhinneka Tunggal Ika dikutip dari kitab Sutasoma karangan seorang pujangga Majapahit Empu Tantular. Kata tersebut bermakna persatuan dan kesatuan nusa dan bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau, bangsa, suku, ras, adat, kebudayaan, bahasa, serta agama. Garuda Pancasila sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia yang majemuk. Sudah seharusnya kita, bangsa Indonesia, bisa memahami filosofi Garuda Pancasila dengan baik agar keutuhan dan persatuan bangsa dapat terjaga.